Shalom saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai ayat 11 dengan judul Sunat Tanda Diselamatkan. Saudara, saya yakin bahwa setiap kita pernah mendengar kata sunat. Ada beberapa orang yang bertanya kepada saya tentang sunat. Mereka menanyakan hal itu bukan hanya sekedar tentang kesehatan, tetapi mereka bertanya apakah sunat itu bagian daripada orang-orang yang diselamatkan. Nah, saudara, ternyata di dalam masalah sunat ini juga dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 11 ini. Orang Yahudi juga memiliki kebiasaan yang disampaikan atau diteruskan dari seseorang kepada yang lain, khususnya dari seorang guru kepada murid, yaitu tentang sunat yang diwariskan oleh Musa. Saudara, kalau ditanya di mana salahnya dengan sunat itu, ternyata tidak ada yang salah dengan sunat itu, tetapi yang salah adalah pemahaman pengajaran yang menggeser kebenaran firman Tuhan. Di dalam ayat 1 sampai 2 di sana dikatakan beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Mengapa Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pengajar-pengajar yang datang dari Yudea ke Antioquia? Apakah mereka mencari masalah dengan orang-orang Yudea ataupun orang-orang di Antioquia? Bukan. Karena memang apa yang diajarkan oleh pengajar-pengajar dari Yudea itu salah. Orang-orang itu, pengajar-pengajar dari Yudea itu menghendaki orang-orang percaya yang berasal dari bangsa bukan Yahudi di Antioquia masuk ke dalam penyunatan dan hukum Taurat sebagai suatu kewajiban yang dapat menyelamatkan. Sebenarnya bukan sunatnya yang menyelamatkan, tetapi iman kepada Yesus Kristus. Bukan keturunan Kristen sejak lahirnya yang menyelamatkan, tetapi iman kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan. Saudara, saya termasuk orang Kristen sejak lahir. Dari kecil saya sudah dibawa ke gereja, ikut sekolah minggu. Setiap hari diajarkan doa Bapa kami. Setiap pagi orang tua saya mengadakan altar keluarga. Umur 7 tahun saya sudah hafal pengakuan iman rasuli. Namun ternyata umur 12 tahun, kira-kira ketika saya kelas 6 masuk ke SMP kelas 1. Saat itulah saya menerima Yesus sebagai Tuhan secara pribadi. Saudara, dalam satu peristiwa yang tidak terlupakan bagi saya. Bukan masalah saya Kristen sejak lahirnya yang menyelamatkan saya. Tetapi iman kepada Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan saya. Dengan cara yang sama, Paulus dan Barnabas juga ingin menegaskan kepada jemaat di Antioquia pada waktu itu yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 11 ini. Bukan sunat itu yang menyelamatkan mereka, tetapi iman kepada Yesus Kristus. Itulah yang menyelamatkan mereka. Saudara, memang tidak semua tradisi atau adat istiadat itu buruk. Namun tradisi, adat istiadat, atau kebiasaan tidak boleh menggantikan kebenaran firman Tuhan. Bukan karena kita melakukan adat istiadat itu, maka kita diselamatkan. Bukan karena sunat atau tidak sunatnya kita diselamatkan. Bukan karena Kristen sejak lahir atau tidaknya kita diselamatkan. Tetapi iman kepada Yesus Kristus yang adalah Allah penyelamat itulah yang menyelamatkan kita. Saudara, biarlah firman Tuhan dan renungan hari ini boleh mengingatkan kepada setiap kita bagaimana kita diselamatkan. Bukan karena hal-hal yang di luar Kristus, tetapi karena iman di dalam Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan setiap kita. Biarlah setiap kita boleh terus diberkati dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Bukan hal-hal di sekitar kita yang menyelamatkan, tapi iman di dalam Kristus itulah yang menyelamatkan setiap kita.
Kiranya Tuhan memberkati setiap kita dengan firman-Nya dan kita diteguhkan, dikuatkan. Iman kita juga boleh dimurnikan di dalam Kristus. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang. Mereka yang terhilang. Hidup tanpa tujuan. Hidup